Amin. Mari silakan duduk saudara. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14. Ini peristiwa yang dialami oleh Yesus dan murid-muridnya. Dan kita hari ini mau belajar karena semua kebenaran firman, saya mau katakan hari-hari ini akan terjadi saudara. Siap tidak siap ini akan terjadi. Kenapa? Karena menjelang Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Maranatha itu sebentar lagi. Kiamat masih jauh saudara. Sudah tidak usah mikirin kiamat. Ya, Maranatha ini yang sebentar lagi. Nah, pada waktu Yesus datang di awan-awan, dia menjemput saudara dan saya. Tergantung. Saudara siap tidak untuk diangkat bersama dengan dia. Ya. Tetapi sebelum itu terjadi, semua yang tertulis, apapun yang tertulis dalam firman Tuhan, ini akan digenapi. Ya, semuanya akan digenapi. Kalau saudara dengar di Indonesia atau di mana-mana, lawatan Tuhan sudah sangat-sangat nyata. Benar saudara. Ya, tahun lalu kami pergi ke negara-negara, ya. Wah, penyertaan Tuhan, lawatan terjadi di mana-mana. Bisa hampir di setiap negara buat marching, ya, buat seperti kayak parade, bisa. Kenapa? Karena semua itu Tuhan. Dan benar-benar Tuhan dipermuliakan. Dahsyat saudara, ya. Jadi saya katakan bahwa kita ini sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai yang awal menjadi yang akhir. Karena ya sejujurnya saya ini dari Indonesia, saya melihat kaum Kedar itu luar biasa kalau mereka bertobat loh saudara. 3 tahun yang lalu atau sekitar 3 tahunan yang lalu, teman saya memberitahu, dia baru membaptis 2.000 orang Kedar. Setuju tidak setuju, dan itu di daerah Jawa Barat. Saudara bayangkan, fanatiknya kayak apa Jawa Barat itu. Tapi bisa. Saya sampai tanya sama dia, kamu baptis di mana? 2.000. Saya aja baptis paling banyak ratusan ini. Kamu 2.000 di mana? Dia bilang, di laut. Bayangin saudara. Dia bilang kolam renang gak ada yang mau. Karena gak berani. Bisa-bisa selesai itu tutup saudara. Jadi kami di laut. 2.000 ya. Kami bersama-sama. Bayangin. Nah, mereka sesungguhnya kalau kita lihat, kita bisa bengong. Kenapa? Mereka bilang, di agama kami saja yang Tuhannya tidak pasti. Kami berdoa 5 waktu. Sekarang kami punya Tuhan Yesus. Biarpun KTP mereka sampai hari ini tetap tidak ganti. Tetap Islam. Tapi mereka sudah menyembah Tuhan Yesus. Kalau sholat segala macam ke Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara nanti pulang Indonesia atau ke Indonesia, saudara ini hati-hati saudara. Saya juga setelah mengerti ini saya hati-hati saudara. Kenapa? Karena belum tentu orang yang berkostum Muslim itu tidak kenal Tuhan Yesus. Kostum tidak berubah. Tapi hati mereka menyembah pada Tuhan Yesus. Dan mujizat itu benar-benar menjadi sesuatu gaya hidup. Saya sampai bengong sudah dengar kesaksian teman saya ini.
Kenapa? Karena dia bilang, Bapak tahu ada ibu-ibu tua nggak bisa baca. Tapi kalau disodorkan Alkitab, membaca. Ini aneh, saudara. Jadi kalau disodorkan koran, tidak bisa baca. Tapi kalau kau sodorkan Alkitab, dia baca. Tapi, kebaktian mulai jam 11, dari jam 9 dia sudah datang. Rindunya tuh kayak gitu, saudara. Dia jalan dari rumahnya jam 7 pagi. Karena ini orang yang sangat sederhana. Jalan kaki 2 jam. Kadang-kadang setengah 10 datangnya. Kenapa? Di tengah jalan, istilahnya dalam perjalanan tengah istirahat dulu karena capek. Sampai di gereja belum ada orang, belum ada acara. Duduk, nunggu. Hatinya tuh sampai seperti itu. Dan mereka bilang, aku dulu 5 waktu, sekarang sama Tuhan. Minimal, aku mau seperti Raja Daud 7 kali. Ayo, sejujurnya saudara siapa yang 7 kali di sini? Ayo. Karena kita terlalu berkata, yang penting aku sudah ke gereja, yang penting aku sudah memberi perpuluhan, aku sudah ngasih persembahan, selesai. Tidak. Kita belajar, nanti kita baca. Yesus dengan murid-muridnya kemana-mana bersama-sama. Mungkin tidur di dalam satu ruangan, makan satu meja. Lihat, mereka tidak kenal siapa itu Tuhan Yesus. Ayo kita baca ya. Matius 14 ayat yang ke-22. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab, "Dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Lihat. Sudah kemana-mana bersama. Makan satu meja, tidur satu ruangan. Melihat mujizat. Tapi pada waktu Yesus jalan di atas air, mereka teriaknya, "Itu hantu!" Kenapa? Keintiman mereka belum punya. Ini loh saudara. Ikut Yesus. Engkau dan saya harus punya keintiman. Saya tadi pada waktu nyanyi, saudara. Saya mau nangis. Kenapa? Karena Tuhan bilang, "Nah, coba engkau tahu yang kau nyanyikan. Dan engkau dapatkan. Bahkan bukan hanya sekedarnya. Tapi semua yang tertulis dalam firman. Itu akan kau alami."
saudara. Yesus bilang gitu sama saya, sampai saya mau nangis, saudara. Saya sampai gini, Tuhan, ya, kami nggak ngerti. Oh, sebenarnya pengenalan, keintiman, itu sangat-sangat penting. Firman Tuhan berkata, dia tidak merancangkan sesuatu yang jelek. Rancangannya damai sejahtera. Rancangannya sukacita. Tapi kenapa dalam hidup saudara dan saya seringkali kegagalan menghantam kita? Sejujurnya, karena kita jalan pakai kekuatan sendiri. Kita jalan pakai kekuatan sendiri dan kita hidup menganggap kita mampu di situ. Seseorang yang mampu dan merasa sudah bisa, dia pakai kekuatan sendiri. Tapi lihat Yesus. Ingat ya, Yesus di dunia itu 100% manusia, tapi juga 100% Bapa. Karena dia Tuhan. Tapi dia jadi contoh bagi kita. Dia pernah takut, dia pernah marah. Ya, itu yang namanya manusia. Dia haus, tapi dia membuktikan kalau kita hidup seperti dia. Yang tidak keluar daripada jalur. Benar-benar ada di jalur yang Tuhan sudah tetapkan. Kemuliaan demi kemuliaan akan menjadi milik kita. Saya saksikan, ini sungguh-sungguh terjadi dalam hidup saya, saudara. Beberapa waktu yang lalu, saya pelayanan ke Australia. Pada waktu saya ngeset ke Australia, Tuhan berkata begini, bawa kali ini keluargamu. Karena ini aku rindu untuk engkau kumpul sekeluarga dan holiday sekalian. Waduh, saya pilih. Lumayan nih ke Australia membawa buntut istilahnya, ya kan? Sejujurnya, ini saya belak-belakan, saya enggak pernah tutup-tutupi buat apa, saudara. Saya hitung pengeluaran. Lumayan gede. Belum lagi hotel. Belum lagi nanti makan. Wah, besar ini. Terus saya tidak mikir. Padahal di Australia pun pelayanannya cuma sedikit. Karena memang saya mengunjungi cabang saya di sana. Tapi Tuhan bilang, tidak usah pusing. Kamu tinggal jalan di dalam apa yang aku sudah sediakan. Percaya. Betul, saudara. Uang disediakan semua. Saya berangkat. Udah. Dan pada waktu itu kami pergi ke Gold Coast. Ya, kami liburan di sana. Sudah gitu terus kami masuk dalam pelayanan. Apa yang terjadi, saudara? Membuat saya sampai meneteskan air mata. Tuhan itu tidak pernah. Cuma asal ngomong. Tuhan itu selalu menepati apa yang dia katakan. Belum khotbah saya loh, saudara. Saya barusan datang ke tempat itu. Saya baru duduk menunggu karena saya datangnya kecepatan 2 jam. Ya, karena belum siap, semua lagi beres-beres, segala macam musik lagi latihan. Saya dapat satu ruangan khusus, saya duduk di situ. Saya duduk sendiri. Sementara saya duduk, ada satu orang datang. Langsung nyodorin, Pak, ini buat Bapak. Tipis, saudara. Tuhan bilang, cukup enggak nak yang ada di situ? Pas saya buka, saudara. Berapa? $17.000. Loh, ini semua, saudara. $17.000 dalam bentuk cek. Tuhan bilang, cukup nak? Cukup Tuhan. Tak apa-apa. Dan Tuhan bilang, karena engkau bilang cukup, tak tambahi lagi. Singkat cerita, saya cuma khotbah 3 kali, saudara. Saya dapat $30.000.
Saya sampai gini, wah enak ya Tuhan ya, pelayanan be engkau ya. Tuhan bilang, semua aku sediakan. Loh, sungguh saudara. Bahkan saudara tahu saya berangkat ke Amerika ini? Serius saya. Sebelum saya berangkat, Tuhan bilang gini, kau mau berapa dolar? Dan Tuhan kasih 10.000 dolar. Itu cuma baru pertama, belum yang rupiah dalam dolarnya. Tuhan bilang, nih, pakai. Kau mau berapa lagi? Tak kasih lagi. Kenapa sampai ini terjadi? Saya mau siarkan ini, bukan saya bangga dan sombong, enggak. Saya mau katakan inilah realnya hidup dengan Tuhan. Tuhan akan cukupkan semua kebutuhan saudara. Bukankah dia Jehovah Jireh? Kalau saudara berkata Jehovah Jireh, tapi nggak ngerti artinya. Dan sudah tidak mengalami. Satu kerugian yang luar biasa saudara. Dia Allah yang menyediakan. Dan dia berkata tadi pada waktu saya duduk dan nyanyi. Tuhan bilang, kalau anak-anakku ngerti. Benar-benar punya keintiman dan melekat dan hatinya ngerti hatiku. Apapun kerinduan mereka, aku kasih. Ini satu kabar gembira untuk saudara hari ini. Ini rema saudara. Tangkap. Tidak ada lagi orang miskin di antara kita. Ini firman harus digenapi. Apapun yang kau lakukan, kerjakan. Berhasil. Ini sungguh dan saya katakan inilah waktunya. Lihat. Petrus pun pada waktu cuma meresponi. Tuhan kalau engkau itu suruh aku jalan di atas air. Yes. Langsung jalan kok. Sesimpel itu ikut Yesus. Tapi seringkali kita banyak pikiran kan. Betul? Banyak pertimbangan. Aduh, jalan di atas air. Nanti kalau kecemplung piye? Ini. Dalamnya dalam loh. Ini bukan di kolam renang. Ini. Waduh, gimana nih ya? Lihat. Pada waktu dia tidak pakai pikiran, dia bisa. Pada waktu dia mulai bimbang, tenggelam. Simbol. Pada waktu engkau meresponi setiap apa yang Tuhan katakan. Engkau berkata, yes, amin, jalani. Yang tidak ada pun jadi ada. Yang tidak mungkin jadi mungkin, saudara. Saudara, saya khotbah seperti ini, bukan untuk saudara, untuk saya juga. Kenapa? Oh, saudara, ini saya pulang Indo dan saya mulai fokus. Kenapa? Kemarin ada Ibu In datang. Biasa, Panglima ini kalau datang bikin rame, saudara. Ya. Pada waktu dia datang, dia bernubuat. Dan nubuatnya membuat saya berkata, wow. Wow-nya cuma wow. Karena apa? Tuhan kalau enggak engkau enggak mungkin. Singkat cerita dia bernubuat seperti ini. Tuhan akan kasih engkau satu bangunan. Seneng, gak ada yang gak seneng. Seneng, saudara. Puji Tuhan. Tapi dia ngomong gini. Dan Tuhan jelas kasih tahu. Tanahnya saja engkau belinya 33 miliar. Saya bengong, saudara. Tanahnya saja 33 miliar. Oke. Saya amin, selesai semua. Saya pergi sama arsitek saya. Hitung. Yang kau sudah gambar, hitung. Berapa kau butuh untuk jadinya bangunan itu. Memang kami sudah bikin bangunan, Ibu ini nggak tahu, saudara. Jadi sebenarnya dia bernubuat itu dia nggak tahu. Tapi setelah dia bernubuat, saya langsung berpikir, oh itu yang beberapa bulan yang lalu atau tahun lalu kami pernah gambar. Saya panggil arsiteknya. Ayo hitung. Oh, dia panggil teman yang sipil. Hitung bareng-bareng. Dia hitung. Oke lah. Cukup lah. Cukup berapa? 60 miliar. Hah? Jadi
Dia bilang, ya oke lah Pak. Kita doa 100 miliar harus ada. Oh saya bilang, kecil kalau Tuhan mau. Dan kalau sampai ini terjadi saudara, ini satu gedung yang di Bandung. Lumayan yang dikatakan terbesar. Karena akan muat 6.000 orang. Dan bentuknya saya buat seperti bahtera benar-benar. Dan itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya tidak takut sedikit pun tuh, tidak ada rasa, aduh gimana, tidak lah. Saya bilang gini, tenang saja. Pokoknya saya aminkan, saya suruh memperbaiki gambarnya, saya suruh siapkan, dan saya suruh lagi anak buah saya cari tanahnya. Mereka bilang, bagaimana Pak? Cari yang 33 miliar ya Pak? Ya terserahlah. Saya bilang. Karena itu harus kira-kira 5 hektar saudara. Saudara bisa bayangkan di tengah kota 5 hektar. Di kota Bandung saudara. Saya sampai bengong, ada enggak? Anak buah saya bilang, ada Pak. Ya ada sih, ada di mana? Saya bilang, 5 hektar saudara, 50.000 meter. Dan itu benar-benar spektakuler. Dan saya tahu semua harus digenapi sebelum dia datang di awan Allah. Makanya kita harus benar-benar ngerti hatinya. Benar-benar kenal dia saudara. Bagaimana caranya untuk kenal? Firman kau baca. Dan engkau alami. Di situ kau akan kenal siapa dia. Dia bukan Tuhan yang mungkin kau anggap dia pemarah. Nah, dia Tuhan yang penuh dengan humor, saya kasih tahu. Kadang-kadang saya itu guyonan sama dia. Kadang-kadang dia bercanda dengan saya. Dan saya bilang, banyak orang salah persepsi. Engkau itu Tuhan seperti apa? Dia Tuhan yang siap untuk jalan bersama dengan kita. Amin. Matius berkata, Immanuel, Tuhan beserta kita. Apa itu maksudnya? Hah? Cuman kategori Tuhan beserta kita? No, dia jalan dengan saudara dan saya. Tiap langkah. Ini loh saudara. Ya, tapi jangan sampai seperti ini. Tuhan mengadakan mujizat, malah kita ngomongnya hantu. Lah itu. Kenapa? Karena saudara dan saya terlalu sudah dikotori dengan apapun yang terjadi. Kita baca koran, baca novel, baca buku-buku. Dan semua berkata, oh yang bisa jalan di atas air itu hantu. Yang bisa begini itu hantu. Sudah mau tahu? Setan itu niru Tuhan. Jangan kebalik. Saya pernah dimarahi Tuhan, saudara. Kenapa? Pada waktu saya lihat sulap. Dan saya berkata, wow, saya tepuk tangan. Tuhan marah. Tuhan bilang gini, enak saja ya kamu tepuk tangan. Kamu praise and worship di gereja aja, tepuk tangannya tidak sampai seperti itu. Ayo jujur aja, kita belak-belakan. Tapi kalau lihat sesuatu yang wow, tepuk tangannya gitu. Tuhan bilang, mereka tuh niru aku. Apa yang pesulap lakukan, itu semua aku sudah lakukan. Semuanya ditiru. Kenapa kamu harus tepuk tangan? Justru kamu yang harusnya bertobat. Kenapa kau dan aku tidak bisa lakukan itu? Ayo. Apa yang pesulap bisa lakukan, dia niru Tuhan. Firman Tuhan bilang, apa yang Yesus lakukan, bahkan kita bisa melakukan yang lebih besar. Betul? Ini betulnya ngerti enggak? Firman jelas lu berkata, kita adalah anak-anak Tuhan yang bisa melakukan sesuatu yang bahkan lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Berapa banyak orang di tempat ini yang sudah mengalami dan berani bersaksi. Betul Pak, betul. Loh, kok diam? Berapa banyak? Ayo. Pernahkah saudara mendengar pelayanan malaikat?
Loh, saya hari-hari mulai dari tahun-tahun belakang ini saya sudah mulai mengaktifkan. Kami mengaktifkan pelayanan malaikat. Satu kali saya selesai khotbah begini, saya ditemuin sama orang. Pak, saya mau share. Share apa? Gini loh Pak, Tuhan itu dahsyat. Bisa sampaikan saya di tempat ini. Oh puji Tuhan, nah kenapa? Tapi Pak, ada apa? Sampai di tempat ini Pak, dompet saya hilang. Loh, mateng. Saya bilang, loh kok bisa begitu? Iya Pak, tadi saya naik bus, saya bayar. Saya keluarkan uang dari dompet saya. Tapi sesudah itu, saya sampai di tempat ini, dompetnya hilang. Aduh, berarti kecopetan saudara. Tidak mungkin kemana. Karena dia pada waktu bayar bus, dia bisa bayar dari uangnya dari dompet itu kok. Sekarang dibongkar, tasnya nggak ada. Terus, kamu pulang naik apa? Iya Pak, tenang. Tuhan baik. Ada teman saya bisa ikut. Ini orang luar kota, saudara. Dan kami selesai kebaktian jam 9 malam. Perempuan lagi. Oh puji Tuhan. Tapi Tuhan tuh ngomong gini. Kenapa tidak minta pelayanan malaikat? Oh, saya bilang, ayo doa. Doa apa Pak? Doa supaya dompetmu balik. Loh, bisa Pak? Bisa. Pesulap bisa, masa aku tidak bisa? Tuhanku bisa kok. Ayo sepakat. Yuk kita berdoa. Berdoa, saya sepakat. Dalam nama Yesus, kami sepakat. Karena Tuhan ingatkan, berarti itu rema. Kami ambil dan kami sepakat. Dompet, balik. Gak tahu caranya gimana. Pokoknya sampai rumah dompet itu. Amin. Selesai. Sudah. Simpel doanya. Seminggu kemudian, dia kasih kabar. Karena ketemu saya di Surabaya. Wow Pak, dahsyat. Ada apa? Dompetnya Pak, ada ditemukan suami saya di bawah koran. Bayangin saudara. Itu yang namanya Tuhan kita luar biasa. Ada yang bingung. Pencopetnya bingung saudara. Karena dompetnya isinya tidak hilang. Semuanya utuh. Itu kan pencopetnya rame. Saudara. Dia lihat, ada ini, dia simpen di tasnya mungkin. Sampai di tempat tujuan dibuka, hilang lagi saudara. Dia pikir gini, gua pencopet, kecopetan lagi dah. Gak taunya kita punya malaikat yang bisa mengembalikan. Amin. Yang kedua, ini kesaksian. Makanya saudara ini harus ngerti. Kita ini sudah berapa puluh tahun dibuat main nama setan. Kita gak ngerti. Harusnya kita tuh berhak. Kita tuh punya hak untuk mengaktifkan pelayanan malaikat. Firman Tuhan bilang loh. Mereka adalah pribadi yang melayani. Ada satu ibu datang ke saya. Dia berkata gini. Pak tolong doakan. Apa? 5 sertifikat saya hilang. Mateng aku bilang. Ya ibu ini sudah tua sih saudara. Saya bilang, Bu kok bisa hilang? Lah ya itu Pak, lah ya itu apa? Saya bilang, 5 itu saya kumpulkan karena saya mau jual. Jadi tak kumpulin, sudah bagus, sudah rapi, tak taruh di meja makan Pak. Terus, ya sudah saya taruh di situ, saya tidur. Pagi-pagi bangun, hilang. Saya bilang, maaf Bu, ada orang di rumahmu yang nyuri. Nggak ada, nggak tahu hilangnya, nggak tahu kemana. Dicari, itu meja makan, nggak ada, dibersihkan berkali-kali, nggak ada. Dan ini sudah lama Pak. Loh, lah kok baru ngomong sekarang? Dia ngomong, lah ya ketemunya Pak Daniel baru sekarang. Saya diminta, rasanya kok ada dorongan pengen ngomong. Saya ini sedih Pak, kenapa? Ya hilang, karena itu ratusan miliar saudara harganya. 5 sertifikat. Saya bilang, terus gimana Bu? Nah saya sudah dengar Pak. Dengar apa? Di kota lain kok ada yang nawarin tanah saya. Loh,
Berarti kan sertifikat sudah ada di sana, saudara. Karena mereka punya sertifikat, tanah bisa dijual. Waduh, saya bilang, kok bisa ibu? Nah ya itu Pak, saya jadi sedih. Oh ya sudah, bertobat Bu, salah ibu. Ya, bertobat Pak, udah tua saudara. Terus saya tuh bisa diingatkan lagi. Minta pelayanan malaikat. Oh ya, ayo Bu, kita doa. Ibunya bilang, ayo boleh Pak doa. Tuhan tolong ampuni. Dan kami minta, malaikat balikin. Gimana caranya? Balikin. 5 sertifikat. Tidak ada kurang 1. Minta 5-5-nya. Amin. Dia bilang, amin ya Pak, amin. Udah pulang. Dia pergi, dia pulang. Karena sampai di rumahnya sudah malam, tidur. Besok pagi bangun, ada sertifikatnya di situ lagi. Di meja makan itu lagi. Di tempat yang dia taruh. Sudah ada 5. Saya ini bersaksi ini di Australia, saudara. Nggak taunya anaknya hadir di situ. Pada waktu selesai kesaksian, saya Pak anaknya, betul, mujizat itu ada. Saya bilang luar biasa memang Tuhan kita. Nah itulah saudara, itulah contoh di mana Tuhan mau memberitahu pada saudara dan saya. Ini waktunya. Ayo semua yang tertulis dalam firman, ini akan dikenapi. Saudara ngerti, saudara aminkan, saudara nikmati. Karena itu Tuhan sudah sediakan untuk kita semua. Jangan pernah pakai pikiran dan banyak pertimbangan. Itu membuat mujizat tidak terjadi. Itu membuat Tuhan tidak kerja. Tuhan mau kerja, engkau bilang tidak mungkin. Tidak bisa. Contoh tentang bilur-bilur Tuhan. Kalau saudara sakit, ayo ingatnya apa? Dokter, obat kan? Betul? Tapi tidak pernah ingat kan? Kalau Yesus sudah tanggung semua di kayu salib. Berapa kali kita dibuat main. Dan kita dilupakan. Kembali. Ayo. Kembali punya sesuatu pengertian yang benar. Ini harus dikenapi semua. Saya pada waktu baca ini saya bilang. Lah kok engkau yang suruh? Tahu-tahu kok ngalami masalah. Ada kan? Tuhan yang suruh loh, berangkat dulu. Dan mereka berangkat. Ikut, taat. Firman Tuhan bilang, angin sakal mereka alami. Itu kan masalah, saudara. Harusnya kalau Tuhan yang suruh, harusnya kan enak jalannya. Tidak ada masalah. Itu kan pikiran kita. Kalau tidak ada angin sakal, enggak ada Tuhan jalan di atas air. Ngerti maksudnya? Semua itu boleh terjadi. Tapi pasti mendatangkan kebaikan. Jangan pernah yang namanya kepahitan dengan Tuhan. Aku ikut Tuhan. Kenapa kok makin begini? Dulu sukses. Luar biasa. Ikut Tuhan kok makin turun. Dengar baik-baik. Itu proses di mana mujizat akan terjadi dalam hidup. Engkau akan dibawa untuk pengenalan akan Dia seutuhnya. Dia Tuhan bukan Tuhan yang bisa dibayar dengan uang. Jangan sudah berpikir bahwa yang penting aku ngasih, berkorban, nanti Tuhan baik dengan aku. Siapa bilang? Bukan baik. Itu firman dikenapi kalau engkau dapat lebihnya atau didobelkan. Karena firmannya bilang, beri maka engkau akan diberi. Itu firman, bukan Tuhan baik. Semua yang terjadi adalah perjanjian yang dikenapi. Tapi kebaikan Tuhan itu sangat nyata dalam hidup kita. Dari mana? Karya salib. Dia sudah bayar semua di kayu salib. Mari responi dan nikmati yang menjadi hak-hak kita. Jangan mau dicuri lagi sama setan. Bahkan firman Tuhan bilang loh, kalau pencuri itu ketangkep,
dia harus mengembalikan 7 kali lipat. Artinya apa? Demi anak Tuhan ngerti, ada hal-hal yang dicuri oleh setan. Sehingga engkau tidak nikmati. Engkau menderita bahkan. Hari ini klaim 7 kali lipat itu harus kembali. Ini firman bilang 7 kali lipat plus hartanya dikasih ke kita semuanya. Dan itu biarlah jadi milik saudara dan saya. Jangan mau lagi dibodohi setan. Ini waktunya. Tuhan luar biasa bagi kita. Amin. Mari kita berdoa.